Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anak selaku peserta didik baru di SMK Bali Dewata untuk tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak Ibu Sancita, SPD NPB biasa dipanggil Pak San kalau di sekolah. Nah, di sini Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan program dan tata cara belajar di SMK Bali Dewata selama 3 tahun ke depan. Bagaimana program dan cara belajar di SMK Bali Dewata untuk 3 tahun ke depan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, hal pertama yang perlu Bapak jelaskan pada video kali ini itu adalah terkait dengan kompetensi keahlian yang terdapat di SMK Bali Dewata. Nah, kompetensi keahlian yang terdapat di SMK Bali Dewata terdapat 5 kompetensi keahlian. Yang pertama itu adalah perhotelan. Yang kedua itu adalah tata boga. Yang ketiga, multimedia. Yang keempat, teknik komputer dan jaringan. Dan yang terakhir yaitu kelima, akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, tentunya kelima jenis kompetensi keahlian ini memiliki visi dan misi atau tujuan yang sama, di mana visi dari kelima kompetensi keahlian ini itu adalah mencetak lulusan yang BBM. Nah, lulusan BBM itu maksudnya apa? Itu adalah lulusan yang mampu berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, tentunya di SMK Bali Dewata akan ditunjang dengan program-program untuk kegiatan belajar. Nah, adapun program kegiatan belajar di SMK Bali Dewata mengacu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini mengarahkan supaya peserta didik mampu berpikir secara kritis. Nah, berpikir secara kritis ini maksudnya adalah para peserta didik mampu menerapkan yang namanya 5M. 5M yang pertama itu adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan terakhir itu adalah mencipta. Sehingga peserta didik dapat menjadi insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Baik, adapun program kegiatan pembelajaran di SMK Bali Dewata itu dibagi menjadi 7 bagian utama. Yang pertama itu adalah pembelajaran secara teori, kemudian yang kedua pembelajaran praktek, yang ketiga itu adalah kunjungan dunia usaha dan dunia industri, yang keempat itu adalah praktek kerja lapangan, yang kelima penilaian akhir semester, yang keenam ujian sekolah, dan yang terakhir yang ketujuh itu adalah ujian kompetensi keahlian. Untuk kegiatan pembelajaran secara teori itu dilaksanakan di ruangan kelas, yaitu berupa penyampaian materi dari guru kepada peserta didik yang meliputi yaitu mata pelajaran nasional, kewilayahan, maupun produktif. Kemudian, untuk pembelajaran secara praktek itu dilaksanakan di ruang lab masing-masing kompetensi keahlian. Yang berupa di sini adalah mempraktekkan secara langsung teori yang sudah didapat peserta didik pada saat pembelajaran di ruangan kelas. Tentunya pembelajaran teori dan pembelajaran praktek ini anak-anak dapat dari kelas 10 sampai kelas 12. Baik, kita lanjutkan. Untuk kegiatan selanjutnya itu adalah kegiatan kunjungan budi atau dunia usaha dan dunia industri. Jadi kunjungan budi ini bertujuan adalah sebagai pengenalan awal kepada peserta didik tentang dunia kerja, nantinya sesuai dengan kompetensi keahlian yang diambil. Nah, setelah nanti anak-anak mengikuti kunjungan dunia usaha, kunjungan dunia industri, nanti anak-anak akan diarahkan kepada kegiatan selanjutnya yaitu praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan ini bertujuan tidak lain itu adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah anak-anak dapat di sekolah, kemudian juga anak-anak mencari ilmu yang baru di tempat dunia kerja tersebut yang berguna untuk meningkatkan kompetensi keahlian kalian.
di mana kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 semester. Dan tentunya Bapak informasikan dari sekarang bahwa untuk kunjungan budi ini dilaksanakan nanti di kelas 10, sedangkan untuk praktek kerja lapangan itu dilaksanakan di kelas 11. Nah, setelah peserta didik mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran secara teori, praktek, kemudian kunjungan budi dan juga PKL, tentunya nanti akan ada yang namanya evaluasi. Nah, di sini evaluasi pertama yang bisa Bapak sampaikan itu adalah penilaian akhir semester. Kalau di tingkat SMP, berarti anak-anak sebelumnya pasti mengenal istilah namanya ulangan umum. Nah, kalau di SMK itu namanya adalah penilaian akhir semester. Di mana kegiatan penilaian akhir semester ini dilakukan setiap semesternya sesuai dengan tingkatannya dan berbasis pada smartphone, itu IT nanti. Kemudian penilaian akhir semester ini merupakan salah satu syarat anak-anak untuk kenaikan kelas dan mendapatkan yang namanya laporan hasil belajar atau rapor. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya ini adalah ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian. Ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian ini merupakan ujian tes tulis dan ujian praktek sesuai dengan kompetensi keahlian anak-anak yang pilih di jurusannya. Di mana kegiatan ujian ini dilaksanakan pada semester akhir di kelas 11. Dan ujian ini merupakan salah satu syarat sebagai tanda kelulusan kalian nantinya. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan tata cara belajar di SMK Bali Dewata. Nah, mengingat situasi masih dalam pandemi COVID-19 yang melanda khususnya di negara kita di Indonesia, apalagi sekarang masih dalam situasi PPKM. Jadi, untuk kegiatan pembelajaran di SMK Bali Dewata dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu adalah pembelajaran secara daring. Kemudian tipe yang kedua itu adalah pembelajaran praktek secara terbatas. Kemudian tipe yang ketiga itu adalah pembelajaran di ruang kelas secara terbatas. Nah, bisa Bapak jelaskan di sini untuk pembelajaran secara daring itu adalah pembelajaran secara virtual atau digital dengan menggunakan media-media online yang berbasis smartphone ataupun laptop. Seperti misalkan contohnya adalah WhatsApp Group, kemudian ada Google Meet, ada Google Classroom, itu bisa digunakan fasilitas untuk ruang belajar secara virtual. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran praktek secara terbatas. Jadi kegiatan pembelajaran praktek secara terbatas ini dilaksanakan di sekolah, yaitu di ruang praktek masing-masing kompetensi keahlian. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Di mana tujuan dari pembelajaran praktek ini adalah supaya anak-anak tetap bisa menggali skill sesuai dengan jurusannya walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pembelajaran di ruang kelas secara terbatas. Ini adalah metode baru yang akan kita terapkan nanti setelah sekolah bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah di mana seluruh warga sekolah itu harus sudah melakukan vaksinasi. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui bagaimana program dan tata cara belajar di SMK Bali Dewata, tentunya akan terbersit di pikiran kalian bagaimana sih proses penilaian dari program dan tata cara belajar di SMK Bali Dewata. Nah, bisa Bapak sampaikan proses penilaian di SMK Bali Dewata. Bapak jelaskan menjadi 2 tahap. Yang pertama itu adalah KKM sekolah. Yang kedua itu adalah syarat-syarat mendapatkan nilai minimal KKM. Nah, yang pertama KKM sekolah. Jadi KKM itu adalah batas ambang nilai minimal yang harus diperoleh oleh peserta didik di tingkat satuan pendidikan. Kalau di SMK Bali Dewata, batas ambang nilai minimal atau KKM untuk masing-masing mata pelajaran bisa Bapak jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, untuk di tingkat kelas 10 nilai KKM-nya adalah 72. Sedangkan di kelas 11 nilai KKM-nya adalah 75 dan di kelas 12 itu adalah 83.
Untuk mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan lainnya, serta mata pelajaran produktif, nilai KKM di kelas 10 itu adalah 75, di kelas 11 itu adalah 78, dan di kelas 12 itu adalah 85. Nah, demikian nilai KKM yang harus anak bisa peroleh nanti di setiap mata pelajaran. Selanjutnya, ada pun syarat-syarat untuk memperoleh nilai KKM tersebut. Syarat utama yang terpenting bagi anak-anak di sana itu adalah sikap disiplin. Nah, sikap disiplin ini maksudnya yang pertama anak-anak adalah disiplin dari segi kehadiran. Yang kedua, disiplin dari segi sikap dan attitude. Yang ketiga itu adalah disiplin dari segi tugas. Ingat 3 poin utama tersebut. Jadi yang pertama dari disiplin kehadiran. Jadi anak-anak diharapkan bisa selalu hadir di setiap mata pelajaran yang dipelajari, baik dilakukan secara daring, praktek ataupun tatap muka di kelas nantinya. Kemudian disiplin secara sikap dan attitude. Jadi saling menghargai antar sesama teman dan menghormati gurunya. Yang ketiga, disiplin tugas. Ini tidak kalah pentingnya. Jadi anak-anak selalu tepat waktu mengumpulkan tugas dan mengikuti proses penilaian yang diberikan oleh gurunya. Baik anak-anak, jadi demikian program dan tata cara belajar di SMK Bali Dewata yang bisa Bapak sampaikan secara singkat. Oh iya, tak lupa Bapak sampaikan pula bahwa di SMK Bali Dewata ada program yang namanya adalah pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi, yaitu memperoleh peringkat 1, 2, 3 di kelasnya, dan juga ada reward tambahan untuk siswa yang memperoleh peringkat 1 berturut-turut di semester ganjil dan semester genap di tingkatnya. Akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, SMK Bali Dewata jaya, jaya, jaya.